Berawal dari seorang perempuan, dia dikaruniai wajah yang sangat cantik. Si perempuan ini dia punya cita-cita jadi artis. Tapi cita-cita si perempuan ini tidak didukung dari orang tuanya. Suatu hari, ditemukan jasad seorang perempuan di sebuah taman kota. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik, kalau si korban ini sempat menerima kekerasan tumpul yang sangat kuat sampai benda atau senjata yang menyebabkan luka itu mencetak di kulitnya. Dan dari rekaman CCTV itu kelihatan ada satu mobil yang berhenti di dekat situ. Dan saat itu korban kayak didorong paksa keluar dari mobil dan mobil itu pun pergi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Kasus kali ini tentang seorang perempuan di mana dia memilih untuk menyembunyikan masalahnya dari orang tuanya. Tapi akhirnya malah berakhir dengan sangat tragis. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Cerita ini berawal dari seorang perempuan. Dia dikaruniai wajah yang sangat cantik. Dia juga berasal dari keluarga yang berada, di mana kedua orang tuanya ini pengusaha yang sangat sukses. Ditambah lagi, si perempuan ini adalah anak tunggal di keluarganya. Orang-orang melihat dia sebagai orang yang sangat beruntung. Tapi sayangnya, kenyataannya tidak seperti itu. Si perempuan ini dia punya cita-cita jadi artis. Karena sejak kecil teman-temannya bilang, kamu itu cantik, kamu modis, kamu juga supel, ramah sama semua orang. Suaramu juga bagus. Kamu pasti bisa jadi artis yang sangat sukses. Tapi cita-cita si perempuan ini tidak didukung dari orang tuanya. Orang tuanya ingin anak mereka satu-satunya meneruskan usaha keluarga. Jadi setiap kali si perempuan ini minta izin mau ikut pemilihan model atau ya semacam itu, orang tuanya pasti melarang. Sampai akhirnya anak ini tumbuh besar, dia kuliah di sebuah universitas. Saat itu dia mulai merasakan indahnya hidup yang pelan-pelan itu jauh dari orang tua. Karena kan yang namanya jam kuliah itu kan lebih fleksibel daripada jam sekolah. Kadang-kadang si anak ini kalau misalkan dia stres gara-gara dia dipaksa untuk kuliah di bidang yang sebenarnya dia nggak minat, tapi sama orang tuanya ini disuruh kuliah di sini agar siap meneruskan usaha keluarganya. Jadi ya kadang-kadang si anak ini memilih untuk bolos kuliah dan jalan-jalan sama teman-temannya. Suatu hari waktu dia sedang jalan-jalan di sebuah mall, ada seorang laki-laki yang mendatangi dia. Laki-laki ini mengaku dia seorang sutradara dan menawari si perempuan ini ada satu peranan di film terbaru di mana si laki-laki ini yakin kalau kamu pasti cocok deh jadi pemeran utama di film saya. Perempuan ini merasa udah kayak, waduh nih saya dapat durian runtuh, pucuk dicinta ulam tiba. Datang juga kesempatan saya untuk mewujudkan impian saya sebagai seorang artis. Tanpa pikir panjang, dia pun mengiyakan. Dia bertukar nomor telepon dengan si sutradara ini, dan kemudian mereka janjian untuk melakukan audisi sekaligus casting singkat di sebuah hotel. Si perempuan ini berbohong sama kedua orang tuanya. Dia bilang hari itu dia kuliah. Padahal sebenarnya dia menemui laki-laki yang mengaku sebagai sutradara ini di sebuah hotel.
Pada saat dia datang, dia masuk ke sebuah kamar, dan di situ si laki-laki yang mengaku sutradara ini bilang, kalau nanti film yang akan dibintangi oleh si perempuan itu film dewasa. Dan ada adegan yang ya menjurus ke 21 tahun ke atas. Dan gara-gara itu, si laki-laki ini meminta si perempuan untuk membuka pakaiannya. Karena sudah didorong oleh dia begitu menggebu-gebu menginginkan peran ini, si perempuan ini pun menurut. Dan pada saat itu si laki-laki ini merekam pada saat si perempuan ini dalam keadaan tidak berpakaian. Dan setelah dia difoto dan divideo dengan berbagai pose dalam keadaan sama sekali bugil, si laki-laki ini baru bilang kalau film yang akan dibintangi oleh si perempuan ini adalah film porno. Perempuan ini marah, dia merasa dibohongi, dan dia mengancam akan melaporkan laki-laki tadi ke pihak yang berwenang. Tapi si laki-laki tadi malah mengancam balik. Laki-laki ini bilang, ingat, video dan fotomu dalam keadaan tanpa busana sudah di tanganku. Ini gampang saja mau aku sebarkan. Kamu pilih mana? Menurut atau foto-fotomu akan tersebar. Dan akhirnya si perempuan ini pun menurut. Karena dia takut kalau sampai tadi foto dan video bugilnya tersebar, orang tuanya sudah pasti akan marah besar. Awalnya waktu dia mengikuti keinginan si laki-laki tadi, perempuan ini sempat depresi. Dia merasa jijik, dia menolak sebenarnya dalam hati melihat tubuhnya itu menjadi konsumsi publik. Tapi si perempuan ini merasa nggak punya pilihan lain. Bagi dia, kemarahan orang tuanya jauh lebih menakutkan. Belum lagi kalau sampai dia mencoreng nama baik keluarganya. Dan dia menyimpan semua itu dalam hatinya dan berharap suatu saat dia bisa lepas. Suatu hari, ditemukan jasad seorang perempuan di sebuah taman kota. Awal penemuan jasad si perempuan ini, waktu ada seorang petugas kebersihan yang ingin mengangkat sampah. Petugas kebersihan ini melihat ada seorang perempuan yang berbaring meringkuk di salah satu bangku taman. Awalnya si petugas kebersihan ini mengira perempuan ini mabuk. Dia coba bangunkan, tapi kok gak ada respon. Dan saat diperiksa, nafasnya sudah nggak ada. Dan waktu dipegang tangannya, tubuhnya sudah dingin. Dan akhirnya petugas kebersihan itu sadar bahwa perempuan yang dia temukan itu sudah meninggal dunia. Petugas kebersihan taman kemudian langsung menghubungi pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang, lalu membawa jasad perempuan tadi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik, dari pemeriksaan gigi, dapatkan kalau perkiraan usia perempuan ini antara 20 sampai 30 tahun. Perempuan ini hanya mengenakan kaos warna pink dan celana denim. Dia tidak membawa dompet atau tanda identitas lain. Dan saat diperiksa, di bagian leher sisi belakang, tangan, dan punggungnya terdapat banyak sekali luka memar yang berbentuk lonjong. Ini menunjukkan kalau si korban ini sempat menerima kekerasan tumpul yang sangat kuat sampai benda atau senjata yang menyebabkan luka itu mencetak di kulitnya. Pihak yang berwenang kemudian mendapatkan identitas dari perempuan ini dari sidik jari. Diketahui kalau korban ini berusia 25 tahun dan pekerjaannya mahasiswi. Di situ ada alamatnya korban dan ada pihak yang berwenang datang ke rumah korban untuk memberitahu keluarganya. Sementara itu, karena ini memang ada indikasi tindak pidana,
Jasad korban pun diotopsi. Hasil otopsi didapatkan di sekitar batang otak itu ada gumpalan darah yang sampai menekan batang otak. Didapatkan juga di tulang belakang sini itu ada perdarahan di sela-sela tulang leher. Ini menunjukkan ada pembuluh darah di bagian leher yang pecah. Pada saat otak diperiksa, memang benar di bagian batang otak ada memar dan ada tanda penekanan yang jelas sekali. Dan sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada bagian leher yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di leher, sehingga darah itu menumpuk di dalam rongga kepala dan menyebabkan penekanan pada batang otak. Dan ini mengakibatkan pusat pernafasan korban ini ketekan dan korban pun mati lemas. Ketika pihak yang berwenang tadi datang ke rumah korban, kedua orang tua korban sangat syok. Mereka mengaku kalau sehari sebelum korban ini ditemukan meninggal dunia, korban itu izin ke kedua orang tuanya mau pergi sama teman-temannya untuk membuat tugas kuliah. Kedua orang tua korban sempat curiga karena ponsel korban ini waktu menjelang malam itu tidak bisa dihubungi. Tapi karena saat itu masih kurang dari 24 jam, kedua orang tua korban menganggap ya mungkin korban nggak sempat lihat HP gara-gara terlalu sibuk bikin tugas kuliah. Dan mereka mengaku mereka sama sekali tidak menyangka anak mereka akan ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Pihak orang tua berkata mereka sudah ikhlas dengan kejadian ini dan meminta agar jasad korban ini segera dimakamkan. Tapi saat itu penyidikan oleh pihak yang berwenang mendapatkan ada satu fakta baru yang sangat tidak diduga-duga. Pada saat pihak yang berwenang melakukan olah TKP, mereka mendapatkan ada satu CCTV di sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari tempat korban ditemukan. Dan dari rekaman CCTV itu kelihatan kalau sebelum korban ini ditemukan meninggal, ada satu mobil yang berhenti di dekat situ. Dan saat itu korban kayak didorong paksa keluar dari mobil dan mobil itu pun pergi. Di rekaman CCTV sempat menunjukkan kalau korban ini sempat jalan sempoyongan, entah kemana sampai akhirnya menghilang dari jangkauan CCTV. Dan dari rekaman, sempat terbaca plat nomor dari mobil yang menurunkan korban secara paksa tadi. Dan plat nomor mobil tadi, setelah ditelusuri, adalah mobil milik orang tua korban. Pihak yang berwenang kemudian membawa kedua orang tua korban ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Dan saat itu ayah korban pun mengakui apa yang sebenarnya terjadi sehari sebelum korban ini ditemukan meninggal dunia. Jadi saat itu ayah korban tahu kalau anaknya ini jadi bintang film porno. Karena saat itu ada yang mengirimkan video porno yang dibintangi oleh korban ke ayahnya korban. Saat melihat video tersebut, ayah korban merasa sangat marah, sedih, dan sangat kecewa pada anak semata wayangnya. Dia pulang dan dia marahi anaknya ini habis-habisan. Korban sempat mengaku kalau sebenarnya korban ini sudah berhenti dan mungkin yang mengirimkan video tersebut ke ayahnya adalah si sutradara. Karena sutradara ini nggak terima kalau korban main berhenti begitu saja. Korban meminta maaf, dia memohon ampun sampai bersimpuh di kaki ayahnya. Tapi saat itu si ayah sudah sedemikian marah karena merasa kecewa dan merasa kalau anaknya ini sudah mencoreng nama baik keluarga.
Ayah korban sampai gelap mata. Dia mengambil sebuah sapu dan memukulkan batang sapu tadi berkali-kali ke tubuh anaknya. Ibu korban sempat mencoba melerai. Tapi saat itu ibu korban tidak berdaya karena kalah kuat dengan ayah korban. Selama dipukuli, korban ini mencoba melindungi dirinya sendiri dengan meringkuk di lantai dan memegangi kepalanya. Tapi justru karena itu, lehernya kena hantaman batang sapu berkali-kali. Padahal di leher ini ada pembuluh darah yang sangat tipis dan rawan cedera. Dan salah satu hantaman itu mengakibatkan pembuluh darah di bagian leher ini robek. Setelah itu, ayah korban menyeret tubuh korban masuk ke mobil. Ia berkendara bersama anaknya tadi ke tempat yang cukup jauh dari rumah. Setelah sampai ke satu tempat yang dekat taman kota, ia menurunkan anaknya dengan paksa. Saat itu ayah korban betul-betul emosi dan dia berkata kepada anaknya, "Kamu tidak usah pulang, kamu sudah bikin malu keluarga. Ayah dan ibu menyesal punya anak seperti kamu." Ayah korban sama sekali nggak menyangka kalau itulah kata-kata terakhir yang akan didengar anaknya. Karena saat itu sebenarnya korban sudah dalam keadaan separuh sadar. Dan ayah korban nggak tahu kalau ada perdarahan yang masuk ke dalam rongga kepalanya korban. Korban sempat berjalan sempoyongan tanpa arah sebelum akhirnya korban sampai ke satu taman kota, dan saat itu korban berusaha beristirahat dengan tidur di salah satu bangkunya. Padahal selama korban ini tidur, perdarahan ini terus-menerus terjadi. Perdarahan yang dialami oleh korban sebenarnya itu berlangsung lambat, dan kalau saat itu korban mendapatkan pertolongan medis, korban masih bisa selamat. Beberapa orang sebenarnya sempat melihat korban ini tiduran di bangku taman. Tapi mereka mengira, paling orang mabuk, biarin aja lah. Sama sekali tidak ada yang mau menolong korban. Ayah korban mengaku, sebenarnya malam itu dia sempat merasa bersalah, sudah bertindak sedemikian keras ke anaknya. Dia sempat pergi untuk mencari anaknya ini. Dia telusuri jalan di mana dia menurunkan anaknya secara paksa tadi, tapi dia tidak menemukan anaknya. Ayah korban tidak tahu kalau saat itu anak semata wayangnya sedang meregang nyawa di salah satu bangku yang ada di taman kota tanpa seorang pun yang menolong. Karena ini akhirnya ayah korban harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Tapi sebenarnya dari kematian korban ini dan juga dari pengakuan kedua orang tua korban, pihak yang berwenang mulai melakukan penyidikan atas satu rumah produksi yang selama ini membuat film-film porno. Mereka berharap dengan begini tidak ada lagi orang-orang yang mengalami nasib sama seperti korban. Dan dari kasus tadi kita juga bisa belajar kalau berapapun usia seorang anak, dia harus bisa terbuka sama orang tuanya. Karena pada akhirnya anak hanya punya orang tua dan tidak pernah ada namanya mantan anak. Mendidik anak secara tegas itu baik, tapi jangan sampai anak ini jadi takut sama orang tua sampai memilih untuk menyembunyikan masalah mereka. Saking takutnya melihat orang tua mereka marah. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silakan like, share, dan subscribe.